Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi sama Kak Kamil, kita belajar IPA kelas 9, bab persamaan kuadrat. Ini adalah video keempat yang membahas tentang persamaan kuadrat. Kita masih membahas tentang cara menentukan akar persamaan kuadrat. Ada 3 cara umum untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Yang pertama pakai pemfaktoran, udah kita bahas di video sebelumnya. Kuadrat sempurna juga udah kita bahas. Nah, kali ini kita akan membahas tentang rumus ABC. Rumus yang disebut dengan rumus ABC. Rumus yang kita gunakan untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Oke? Semangat belajar! Sebelum kita membahas penggunaan rumus untuk menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat, di awal video ini, Kak mau ngajarin dulu gimana cara menurunkan rumus yang nanti kita sebut sebagai rumus ABC. Rumus itu berfungsi untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Bagi kalian yang tidak suka penurunan rumus, atau nggak mau belajar penurunan rumus, silahkan skip, langsung aja ke menit 6. Tapi kalau pengen tahu, bagi kalian yang pengen tahu dari mana datang rumusnya, cara menurunkan rumusnya, maka simak apa yang nanti akan sampaikan baik-baik. Oke? Sebelumnya, di video sebelum ini kita udah belajar tentang kuadrat sempurna. Kuadrat sempurna. Yang kita sebut kuadrat sempurna adalah persamaan yang berbentuk x kuadrat tambah 2px ditambah p kuadrat. Dan ini bisa difaktorkan menjadi x tambah p, bisa kita ubah menjadi x tambah p yang dikuadratkan. Sementara itu, persamaan kuadrat itu punya bentuk umum ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Kalau kita mau menggunakan kuadrat sempurna untuk mencari berapa nilai x-nya, maka yang pertama harus kita lakukan, kita harus bagi dulu ini semua dengan A. Tujuannya biar AX kuadrat ini ketika dibagi A, jadinya ya X kuadrat saja. Jadi kalau dibagi A, nanti jadinya adalah X kuadrat ditambah B per AX, B-nya juga bagi A, C-nya juga dibagi A, maka jadi C per A sama dengan 0. Terus yang harus kita lakukan berikutnya, C per A-nya ini pindah ke sebelah kanan. Sehingga nanti menjadi X kuadrat ditambah B per AX sama dengan min C per A. Positif pindah kanan jadinya negatif. Nah, biar bentuknya persis menjadi kuadrat sempurna, maka di belakang ini harus ditambah dengan P kuadrat. Di sini harus ada tambah P kuadratnya. Cuma P-nya itu nilainya berapa? Nah, sekarang tinggal kita cocokkan. Di sini, koefisien X-nya adalah 2P. Sementara di sini, koefisien X-nya adalah B per A. Sehingga bisa kita samakan. 2P itu sama dengan B per A. Kalau 2P bernilai B per A, maka P saja, biar jadi P saja, 2-nya pindah ke sana. 2 kali P, nanti ketika pindah, jadinya bagi 2. Jadinya B per 2A. Atau kali silang lah, 2-nya kalikan ke A di sini. Kali silang. Jadinya P per 2A. Jadi kalau P-nya B per 2A, maka P kuadrat itu akan bernilai B per 2A kuadrat. Oke? Ketika sisi sebelah kiri ditambah dengan B per 2A kuadrat, maka sisi sebelah kanan juga harus ditambah dengan B per 2A kuadrat. Biar seimbang nilainya. Oke? Nah, karena ini yang sisi sebelah kirinya udah berbentuk kuadrat sempurna, nanti bisa kita ubah jadi X tambah P kuadrat. X tambah, karena P itu bernilai B per 2A, maka P kuadrat yang ini nanti menjadi B per 2A yang dikuadratkan. Oke? Sama dengan yang kanan ini kita kuadratkan dulu. B kuadrat dibagi 2A dikuadratkan jadi 4A kuadrat dikurang C per A. Oke? Di sisi sebelah kanan ini ada pecahan kurang pecahan. Biar bisa dikurangkan atau digabungkan, kita harus menyamakan penyebutnya. X tambah B per 2A dikuadratkan.
Kalau kita mau nyamakan penyebutnya, maka penyebutnya karena ini 4A kuadrat dan ini A, maka bisa jadi 4A kuadrat. Oke? Di kiri ini ada B kuadrat, di kanannya, karena awalnya C per A, ketika diubah jadi 4A kuadrat, maka si C-nya akan jadi 4A kuadrat dibagi A, itu 4A, dikali C, maka jadi 4AC. Oke? Terus langkah berikutnya, kita hilangkan kuadratnya. Kita akarkan. X tambah B per 2A. Ini kuadrat diakarkan, kuadratnya hilang. Oke? Ini diakarkan jadi akar B kuadrat kurang 4AC. Lalu kita bagi sama 4A kuadrat. Biar dapat X saja, maka plus B per 2A-nya kita pindahkan ke sisi sebelah kanan. Plus B per 2A pindah ke sisi sebelah kanan, biar di sisi sebelah kiri tinggal X saja. Jadinya X sama dengan min B per 2A. Plus B per 2A pindah jadi min B per 2A. Oke? Oh iya, Kak lupa tadi. Karena ini tadi kita hilangkan kuadratnya, maka di depan akar ini ada plus minus. Harus ada plus minusnya. Plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 4A kuadrat ini kan bisa diakarkan. Akar 4, 2. Akar A kuadrat, A. Jadi sama-sama per 2A. Kalau penyebutnya sama, kita boleh gabungkan. Per 2A, yang di kirinya min B, plus minus akar B kuadrat kurang 4AC. Rumus inilah yang kemudian kita sebut sebagai rumus ABC. Disebut rumus ABC gara-gara ada variabel A, B, dan C yang digunakan di rumus ini. Oke? Sekarang kita lihat penggunaannya. Ini adalah rumus ABC yang tadi kita turunkan. Rumus yang bisa kita gunakan untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat. Terutama kalau pakai cara pemfaktoran ternyata jawabannya nggak ketemu-ketemu. Kita langsung lihat contohnya. Misal kita punya persamaan kuadrat. E kuadrat dikurang 4X tambah 4X misalkan. Lalu dikurang 12, ini nilainya sama dengan 0. Karena persamaan ini pakai A, B, dan C, maka kita tentukan dulu berapa nilai A, B, dan C dari persamaan ini. A-nya sama dengan 1. A adalah koefisiennya E kuadrat. 1 nilainya. B adalah koefisiennya X. Di sini angkanya positif 4. C adalah konstanta. Yang nggak nempel pada X, berarti C-nya bernilai min 12. Sesuai dengan rumusnya, maka nilai X itu akan sama dengan min B. B-nya 4. Berarti kalau min B, nanti akan jadi min 4. Plus minus akar B kuadrat berarti 4 yang dikuadratkan. Hasilnya adalah 16. Dikurang 4AC berarti 4 kali A, A-nya 1. Dikali C, C-nya min 12. Lalu dibagi sama 2 kali A. Karena A-nya 1 berarti 2 kali A akan bernilai 2. Sama dengan min 4 plus minus akar 16. Ini min 4 kali 1 min 4. Kali min 12 nanti dapatnya plus 48. Dibagi 2. Berapa 16 tambah 48? 64. Sehingga min 4 plus minus akar 64. Lalu kita bagi sama 2. Akar 64 itu berapa? 8. Min 4 plus minus 8 dibagi 2. Plus minus ini menunjukkan kalau X ini punya 2 nilai. X pertama itu pakai tanda plus. Min 4 tambah 8 bagi 2. Berapa nilai min 4 tambah 8? 4 dibagi 2, 2. X2 pakai tanda minus. Sehingga min 4 kurang 8 bagi 2. Berapa min 4 kurang 8? Min 12. Dibagi 2 hasilnya adalah min 6. Oke?
Contoh berikutnya, misalkan kita punya persamaan 3x kuadrat, lalu kemudian ditambah 10x dikurang 8 sama dengan 0. Kalau kita mau cari akar-akarnya pakai rumus, maka tentukan dulu berapa nilai A, B, dan C. A-nya adalah angka depan X kuadrat, 3. B-nya adalah angka depan X, 10. Dan C di sini adalah min 8. Sesuai dengan rumusnya, maka X bernilai min B. B-nya 10. Berarti kalau min B akan jadi min 10. Plus minus akar B kuadrat. B-nya 10. Berarti kalau B kuadrat, 100. Kurang 4 kali AC. A-nya 3, C-nya min 8. Lalu kita bagi sama 2 kali A. A-nya 3, berarti kalau 2 kali A nanti bernilai 6. Oke? Min 10 plus minus akar. Ini 100. Min 4 kali 3, itu nanti dapatnya min 12. Min 12 dikali min 8, maka dapatnya nanti 96. Kita bagi sama 6. Min 10 tambah. Ini 100 tambah 96 berapa? 196. Akar 196, ini ada akarnya kan? Akar 196 itu sama dengan 14 dibagi 6. Oh ya, ini tandanya plus minus ya. Plus minus. Nanti jadinya berapa? Ingat, kalau seandainya plus minus ini, kalau ada plus minus, ini menunjukkan kalau X-nya ada 2 nilainya. X pertama yang pakai plus, min 10 tambah 14 dibagi 6. X yang kedua, itu yang pakai min. Min 10 kurang 14 dibagi 6. Yang ini kita sebut X1, yang ini kita sebut X2. Berapa min 10 tambah 14? 4 per 6. Kalau kita sederhanakan, 2 per 3. Min 10 kurang 14, min 24. Kalau dibagi 6, nanti dapatnya min 4. Maka jawabannya adalah 2 per 3 sama min 4. Misalkan kita punya persamaan kuadrat. Contohnya, X kuadrat dikurang 4X. Lalu kemudian ditambah 1 sama dengan 0. Ini kalau pakai pemfaktoran nggak bakal bisa. Nggak ada yang dikalikan 1, jumlahkan jadinya min 4. Kalau kita pakai rumus ABC, maka yang pertama kita lakukan, tentukan A, B, sama C-nya. A-nya adalah 1 X kuadrat. B adalah min 4. Dan C-nya adalah 1. Kalau kita masukkan ke rumus, maka nanti jadinya X sama dengan min B. B-nya min 4. Kalau min B, berarti min dari min 4. Kita tulis saja dulu. Min dari min 4. Plus minus akar B kuadrat. Min 4 dikuadratkan. Ingat, kalau min dikuadratkan nanti jadi positif dia. Min 4 kuadrat nanti hasilnya adalah 16. Dikurang 4 kali A kali C. 4 kali A-nya 1, C-nya juga 1. Dibagi 2 kali A. Berarti 2 kali 1 hasilnya 2. Min dari min 4. Min ketemu min jadi positif. Jadi 4 saja. Plus minus. Akar 16 dikurang 4 kali 1 kali 1. 4 kali 1 kali 1, 4. 16 kurang 4, 12. Dibagi sama 2. Nah, ini agak sedikit berbeda dari soal nomor 1 dan 2 yang tadi kita bahas. Akar 12, ini nggak bisa ditarik akarnya. Hanya bisa disederhanakan. Oke? 12, kalau mau disederhanakan, akar 12 itu sama aja dengan akar 12 sama aja dengan akar 4 kali akar 3. 4 kali 3 kan? Nah, yang bisa diakarkan yang mana? Akar 4. Sehingga nanti jadi 2 akar 3. Jadi akar 12-nya bisa kita ubah menjadi 4 plus minus 2 akar 3 dibagi sama 2. Oke? X1 itu yang pakai tanda plus. 4 tambah 2 akar 3 dibagi 2. 4-nya nggak boleh ditambahkan sama 2 yang ini, karena 2-nya terikat pada akar 3. Terus diapain lagi? Ya, disederhanakan dengan cara bagi 2.
Dua-duanya kita bagi 2. 4 dibagi 2, 2. 2 akar 3 bagi 2, akar 3. Yang X2 juga sama. 4 kurang 2 akar 3 bagi 2. Kalau kita bagi 2, maka nanti dapatnya 4 bagi 2, 2. Min 2 akar 3 bagi 2, akar 3. Sehingga hasilnya adalah 2 kurang akar 3 sama 2 tambah akar 3. Oke? Paham? Inilah rumus yang kita sebut sebagai rumus ABC. Bisa digunakan untuk mencari akar-akar apapun bentuk persamaan kuadratnya. Dan paling efektif ketika persamaan kuadratnya nggak bisa difaktorkan. Oke, kita cukupkan. Mudah-mudahan paham. Kita sudahi dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.